buat anak SD kelas 3 sama kelas 5. Anak seorang pendidik, akademisi. Waduh, ngomong sembayangnya ketapel ibu ini. Tapi ternyata di bawah kasurnya si ibu waktu saya assessment ketemu itu film CD porno sakmono kayak. Ibunya dipikir anaknya gratis. Ibunya ngajar anaknya gratisan. Lah nemu di praktek nih. Yang salah siapa? Orang tua. Tapi hukum nggak gitu. Hukum bisa jadi ngomong yang salah tetap anak tetap salah. Nah ini sekarang kita harus bisa di posisi yang memanusiakan manusia. Andaikan ibu menjadi waktu anaknya belum nikah tak takut ngono kira-kira nguyur karu-karuan. Betul Bu? Betul. Saiki ini ada anak buah kita Pak Yai, Pak Endul. Ayo coba sekarang aku teko wani jawab lah. Ini memanusiakan manusia dari titik yang paling dekat. Mama kok iso sih ngetok aku metu-tutuk apane mama? Ya apa kok iso gawe mama kok iso gawe kok iso moro ana aku. Pertanyaannya sebenarnya dia udah tahu, tapi dia pengen tahu dari mamanya. Monggo dijawab. Ibu, monggo dijawab. Kalau saya putrinya ibu atau putranya ibu, Bu kok iso sih aku metu-tutuk ibuku ya apa sih ceritane? Awalnya enggak pernah tanya. Loh saya aku saya takut ini anaknya. Sekarang kan sudah nikah semua, jadi saya bisa jelaskan. Loh ya Dulu enggak berani. Enggak berani, dulu enggak berani. Ya. Karena anaknya wis ngicipi saiki wani luwih banter. Malah wani nyurui. Merek ini lho, Nduk, merek kono lho, Nduk. Ngomong elek anak-anakku, iku elekku. Selalu orang tua harus seperti itu. Kelemahan anak kita adalah kelemahan diri kita. Jangan pernah kita merasa hanya karena kita orang tua itu salah. Nanti kita akan melakukan hal yang salah. Tapi saat logika kita sudah bicara dengan hati, kekuatan logika akan didukung dengan spiritual, iman. Baru semuanya mapping. Sekarang saya mau tanya, pernah lihat orang mabuk? Pernah. Nah ini Pak Kiai setiap hari ngomong mabuk. Ini tobat kabeh iki Pak Kiai. Sadurunge Pak Kiai aku mabuk kok ngomong. Ana meneh sing ngomong mabuk gentayaran mlaku. Wah, kok mabuk sajane ora iso mlaku gentayaran ambyar. Sebetulnya mereka adalah rindu untuk diperhatikan. Adik saya haji. Malah adikku kebablas, kaji bolak-balik, kami ini ya bolak-balik. Enggak nepi apa sudah di anu. Nah, sebetulnya apa yang menjadikan semua ini menjadi seperti ini adalah kita mudah dikuasai oleh pemikiran benar dan buruk menurut kita, menurut pemahaman kita, menurut pemahaman lingkup kecil kita. Ayo sekarang kita merdeka. Siapapun yang ada di sekeliling kita adalah bagian dari saudara kita sebelumnya. Saya Katolik, anak saya semuanya Muslim. Momongannya ayah berapa jumlahnya? 1.800 itu tahun berapa? 2011. Semua Muslim. Dan saya dekatkan mereka dengan apa yang menjadi jalan hidup mereka. Saya hormati. Yang keren itu malah yang saya Pak Yai Gusisa. Karena saya belajar memerdekakan diri dengan memanusiakan diri saya, akhirnya mereka lebih memanusiakan saya. Jadi lek rioyo aku mesti masak. Kayak poso malam mau sahur itu saya mesti masak untuk anak-anak. Padahal orang sing nggak poso, orang sing poso kurang ajar arek ini. Loh betul, sampai saya dulu tuh buat apa itu namanya sayembara. Kowe lek iso sak wulan jedur tak kayak hadiah, kakakmu njaluk apa. Loh betul itu. Saat saya Natal, mereka bingung masak. Mbok masak gak karo-karo jangan arek embongan, masak itu sak numune. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan haleluya enak masya Allah. Kalau itu maka enggak ada keadaan bisa membuat kita jadi orang yang bersalah. Tapi keadaan
keadaan juga bisa menjadi penyembuh. Nah, gunane ana agama iku mau menjadi bagian dari sarana penyembuh. Kalau logika kita sudah nggak bisa melihat dan memahami, iman kita yang jadi kekuatan. Saya kira pejabat, gorong jadi pejabat ngomongnya yo-yo, mari jadi pejabat lean. Ini kasus ini dinas sosial Malang nih. Sekarang orang-orang tunawisma atau orang tua kemarin laporan saya itu ya, ODGJ dan orang terlantar yang sudah sepuh, dinas sosial udah nggak mau terima. Ini persoalan yang tidak mudah. Siapa yang harus berjuang? Ya kita semua. Mengingatkan itu ibu dinas sosial, kowe itu digaji kok duwe rakyat untuk memperhatikan rakyatmu. Nah, itu adalah memanusiakan manusia. Harus kita awali dari diri kita. Jangan lihat orang gendeng terus ngorok, aduh orang gendeng pedih aku. Jangan. Tidak ada makhluk Allah yang buruk di hadapan Sang Pencipta. Saya dulu juga Islam, nyon sewu, ini saya buka kartu aja dulu. Saya dulu juga kepapar juga sama pemikiran yang agak nyentrik. Itu Prof. Talile belakang rumah saya dulu, saya di Jalan Blitar. Itu kalau ada kebaktian jam sore waktu saya sholat maghrib, itu tak sawat matu. Jangan juga membangun stigma anak mereka itu nakal. Tidak ada anak nakal. Saya di orang perlindungan anak. Kenakalan sebenarnya adalah kepandaian. Kita sulit untuk bisa memahami perilaku anak yang mungkin kata kita menyimpang. Padahal sebenarnya tujuannya satu. Anak itu nakal karena ada yang diinginkan dan dia nggak terdukung, nggak terpenuhi. Kasih sayang, ibu bapak ya, saya mau ngomong ini jujur. Anak saya katakan anak saya paling tua itu umur 83 tahun. Mau meninggal pun sampai cuma ngomong, ayah datang, je, betul apa? Mati. Ayah, peluk aku ya, aku yatim piatu. Mulai cilik dari galon, didadekno balon Jerman Jepang Londo sampai di Alisari. Lakukan aku ya, sayang aku ya, sampai bapakku. Oh, jok ngono, sampai bapakku. Ternyata almarhum cuma minta apa? Apa yang diminta dari saya? Padahal saya bisa ngasih apapun untuk dia. Ambungan batukku, sayangan aku jadi anaknya. Saya aku macak jadi guru. Saya akan macak menjadi seorang guru menerjemahkan ilmu biologi. Kita kenalkan mereka anak-anak sejak dini soal apapun yang ada menjadi rahmatan ilahi. Ini pemberian ilahi, kesempurnaan. Dan kita ceritakan mulai dari awal bagaimana anak, remaja, dewasa sampai itu berhubungan. Akhirnya anak gak golek terus dari cara dia yang nanti bisa dia malah melakukan hal yang salah. Dan itu berhasil. Akhirnya anak kita ajarkan untuk bagaimana belajar menghargai diri sendiri. Kowe aja ditemok-temok kowe pocoan besok pae oleh nduk ning ya ngono ya. Lek kon dirayu-rayu lah. Ilmu itu pergunakan. Anak-anak sekarang jauh lebih ngerti dibanding yang kita pikirkan. Ini persoalan yang tidak mudah untuk memanusiakan manusia. Kenapa? Sebab kelahiran yang bermasalah itu nanti akan menjadi bom yang menjadi luar biasa untuk kita hadapi. Dan saya sendiri sebagai orang perlindungan anak, waktu tahun pertama dulu jadi pelaku perlindungan anak, 1250 kasus untuk Kota Malang. Dan saya hanya bisa dampingi 250 kasus. Dan saya dengan rekan-rekan psikologi hanya bisa nempel 25 kasus. Yang bisa kita atasi hanya 2 kasus. Masya Allah. Kenapa? Tidak ada dukungan dari lingkungan, tidak ada dukungan dari orang tua. Anak-anak yang menjadi korban broken atau lahir lebih awal seringkali dipersalahkan oleh lingkungan. Benar? Jujur, ayo kita sendiri deh. Saat kita melihat anak yang lahir dari situasi yang salah, kita seringkali batin ini berarti wontone ra bener-bener lah.
Benar. Ayo gitu dulu, angkat tangan yang mau batin kayak gitu, angkat tangan. That's human ya, itu manusia. Itu manusia, disitulah kita. Disitulah awal kita untuk belajar memanusiakan manusia. Sekarang di rumah ini kita juga punya banyak ya seperti itu ya. Bahkan sekarang masih ada, bahkan anak kecil yang notabene masih berapa tahun tuh, ya kan? 3 tahun sudah ngeleleng. 3 tahun sudah ngeleleng karena situasi pernikahan orang tua yang bermasalah. Siapa yang salah? Apakah anak? Apakah orang tua? Oh enggak. Sekarang jangan kita salahkan mereka, kita salahkan kita karena kita nggak mau mensosialisasikan pentingnya bagaimana menghargai perempuan, melindungi perempuan, bagaimana anak boleh mengenal hal-hal yang menurut kita tabu dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Sekarang Tobi, saya mau tanya nih, pernah nggak ada pertanyaan atau pernah ngintip tok yang punya anak laki ngacung? Yang punya anak laki ngacung, kalau bapak-bapak nggak perlu. Ibumu tinggi. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau pagi anaknya burungnya berdiri nggak? Berdiri. Betul. Sejak bayi saya karena bayi pagi juga berdiri. Masih dari pipis tuh. Gitu. Sekarang saya mau tanya, berani nggak menjelaskan itu? Kenapa Ibu? Oh jangan, itu anak jenengan, itu amanah Gusti Allah yang tertinggi. Anak itu adalah amanah. Saat kita melihat anak kita jadi malu, kita tidak akan bisa memahami dan merangkul keterbukaan, kejujuran anak itu sendiri. Maaf, memanusiakan manusia harus diawali dari diri kita. Jangan pernah bicara soal budi pekerti. Saya ini orang trauma soal budi pekerti. Ngomong budi pekerti ternyata bulik jembek. Masya Allah, Tuhan memberkati. Betul. Kalau saya ketemu, saya waktu pertama saya Katolik, saya ketemu kenal Bruder, tak ngomong, Bruder sampean ngombe gak? Loh, keren toh. Ayo Bruder, ngombe Bruder. Nah gereja kok biasanya ya ono toh Pak Yai. Betul toh Bruder. Apa iku sing anggur iku? Aku mesti njaluk nang di romo-romo. Kapan maneh iso njaluk? Harus bawa dulu, jenengan sudah menjadi pelopor dari semangat untuk ke atas, bukan untuk ke manusia. Nah, soal Facebook atau tampilan, dulu saya itu kalau saya sering kali kalau katakan anak kalau untuk memberi kalau bisa jangan deh, ya enggak. Tapi namanya manusia akhirnya, ya itu yo masa ya sakmu lo, waktu masam. Tapi akhirnya juga riak juga. Akhirnya saya berpikir, saya kasih pengertian anak-anak, bagaimana kita untuk ikhlas, Karena ngomong memanusiakan manusia, bisa nggak kita untuk memanusiakan orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai bagian dari kekurangan kita? Jadi orang wong salah, ojo dicacat, ditegur, tegas saja. Saya nggak suka sama kamu berperilaku seperti ini. Tapi saya tidak pernah membenci. Jangan pernah membenci apa yang menjadi kelemahan sesama kita manusia. Karena nanti akan menjadi bumerang untuk kita. Kita akan menjadi seperti orang yang kita benci. Dan ini khususnya biasanya ibu-ibu, para ibu-ibu itu kalau ngomong bisa 10 kilo. Ya. Jadi ibu-ibu ini yang sekarang harus dijaga. Kenapa? Yang laki-laki saya seringkali ingatkan, saya tugaskan untuk anak laki-laki. Bapak-bapak, anak laki-laki atau sebenarnya laki, pokoknya laki ya, harus bisa menghormati dan melindungi, menghargai perempuan. Bawakmu tuwek, bawakmu enom ya, bawakmu nyeker, bawakmu gak sepatu atau gak sarung. Oh ya,
ayo mlebu lebih merdekakan hidup kita menjadi pribadi yang mampu memanusiakan diri kita untuk bisa memanusiakan yang lain. Jadi jangan memanusiakan yang lain dulu, karena kita mesti bisa memanusiakan diri kita. Saya pikir itu awal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo Pak Kiai nanti pasti akan menambahkan dari sisi-sisi ilmu menuju swarga. Monggo Pak Kiai. Matur nuwun. Kalau di dalam kami agama Islam, pendidikan itu diawali dari anak itu masih, atau kita sebagai manusia masih berada di dalam kandungan, sampai akhirnya mulai dari pranikah, nikah, dan pasca nikah. Pasca nikah itu bisa duda, bisa janda. Sampai seperti itu diajarkan. Ada banyak kitab yang kami ajarkan di tempat kami, khusus untuk yang tadi dikatakan oleh APC tentang bagaimana seorang ayah atau seorang ibu mendidik anaknya tentang pendidikan seksual. Banyak kitab, dan itu jelentreh sekali, dan tidak ada riskan di situ. Tidak ada riskan. Semua dikemas dalam bahasa yang santun. Bapak Ibu bisa membeli terjemahnya. Ada kitab namanya Qurratul Uyun. Qurratul Uyun itu belak-belakan menerangkan bagaimana proses sebelum nikah, menikah, dan pasca nikah. Ya. Sebelum nikah bagaimana memilih jodoh, seperti itu. Kalau nikah bagaimana memulai awal dari malam pertama, itu dijelaskan sampai berbagai macam posisi. Kalau kepingin anak laki-laki posisi bagaimana, pengen anak perempuan posisi bagaimana, itu kita terangkan. Okay. Jadi yang mungkin tadi dikatakan riskan, risih, tabu, itu hampir tidak ada, karena dikatakan banyak kitab. Ada di Bulughul Maram juz 2 ada di Adabul Imro'ah ada di Uqudul Lujain juga ada. Banyak diterangkan di situ hal-hal yang sampai mohon maaf, bagaimana haknya suami, bagaimana haknya seorang istri. Dengan turun ngaji nopo boten. Lebih-lebih masyarakat kota jauh sekali dari nilai-nilai spiritual. Apapun agamanya, yang Islam malas melu majelis taklim, yang Nasrani, Protestan, Katolik juga tidak mau belajar kepada romo dan pendetanya, yang agama Hindu, Buddha, dan sebagainya, rata-rata kayak sudah mengerti, padahal tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Di dalam rumah tangga itu banyak hal. Bahkan Rasulullah mengatakan jika orang telah berumah tangga, maka 50% kehidupan ini telah dia miliki. 50%, yang lebihnya itu di luar rumah tangga. Karena di dalam rumah tangga itu bukan sesuatu yang mudah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, itu ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana menurut panjenengan tentang menikah?" Jawabannya spontan, ruwet. Loh, ini seorang yang luar biasa, Ummul Mukmin, ibu dari orang-orang yang beriman. Ketika ditanya bagaimana tanggapan panjenengan tentang menikah, jawabnya spontan, ruwet. Loh, kenapa ruwet? Dijelaskan oleh beliau. Menikah itu menggabungkan dua pribadi yang tidak sama, dua keluarga yang tidak sama, dua masyarakat yang berbeda. Semuanya dijadikan satu. Kalau sebelum nikah mungkin masalah kita, tapi setelah menikah masalah kita, masalah istri kita. Rumah tangga tidak ada.
Kalau radikalisme di dalam rumah tangga itu tidak ada, maka tidak akan ada radikalisme di dalam masyarakat. Kalau di masyarakat radikalisme tidak ada, maka di negara ini radikalisme pun tidak ada. Dimulai dari mana? Dari keluarga yang kita sering dengar, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini awalnya. Bagaimana kita membuat semua itu win-win solution, bahagia semuanya. Makanya diajarkan ku anfusakum, jaga dirimu, jaga dirimu. Dahulu kita jangan melihat orang lain, berarti kata ayat aja, manusiakan diri kita dulu, baru kita memanusiakan orang lain. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Jaga apanya? Banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita jaga. Banyak kemiskinan-kemiskinan yang harus kita atasi. Kemiskinan ilmu, kemiskinan harta, bahkan kemiskinan iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini yang harus kita jaga, dan kita ada di sini hari ini dan besok hari Minggu tanggal 28 sama. Bagaimana kita menyebarkan kasih sayang ini dari mana? Dari rumah kita. Menebarkan benih-benih kasih sayang dari rumah kita. Agar apa? Tidak ada radikalisme dalam rumah tangga kita. Tidak ada suami nempeleng istri. Tidak ada istri yang ngomel gara-gara kurang belanjanya. Ya, tidak ada anak yang melotot ketika dinasihati orang tuanya. Banyak contoh seperti ini. Orang tua ketika maghrib matikan TV. Ayo kamu berangkat, kamu sholat. Sementara orang tua itu sendiri tidak sholat. Bagaimana dia bisa menjadi contoh? Kalanya bisa menyuruh. Kamu berangkat ke gereja, sementara orang tuanya mancing. Tidak akan tersentuh jiwa anak. Karena kita adalah uswah. Uswah itu contoh. Kalau kita sudah bisa menjadi contoh, ya, kita bisa menjadi contoh karena yang kita lakukan, maka orang pun akan menyambut. Tidak ujuk-ujuk beliau ayat aja diorangkan seperti sekarang. Kalau beliau tidak bisa mengorangkan dirinya sendiri, Gus Hisa tidak mungkin langsung dipanggil Gus Hisa. Tidak mungkin, semua berproses. Beda dengan Mas Teja dan Yai Musrifin, kalau saya lebih konsen di anak-anak, dunia anak-anak, yaitu khususnya untuk anak-anak yatim dan anak-anak duafa. Jadi bagaimana kemudian mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang bisa memanusiakan manusia. Yang pertama adalah saya benahi dulu, yaitu tentang akhlaknya. Karena ini sangat penting. Banyak sekarang orang pintar, tapi tidak berakhlak. Tapi kalau orang itu, anak itu berakhlak, pasti anak itu pintar. Jadi saya ulangi, jadi kalau anak itu berakhlak, pasti anak itu pintar. Tapi kalau orang pintar, belum tentu anak itu berakhlak. Makanya ya, banyak bisa kita lihat sekarang ini, banyak orang-orang sekarang ini pintar, ada di kantor-kantor dan macam-macam, tapi pintar korupsi. Dan itu berarti apa? Krisis akhlak. Saya teringat ketika saya itu dari kecil, anak saya pondokkan. Ketika 1 minggu saya sambang ke pondok, anak saya tanya, nak tempatnya ini di mana? Anak saya ini nunjuk pakai jempol. Ini lebih jarang sekarang anak-anak itu kalau ditanya pakai jempol pakai ini, saya itu menangis. Karena apa? Inilah akhlakul karimah yang ada di pesantren. Pakai jempol. Sekarang anak-anak panjenengan kalau ditanya suruh menunjuk pakai apa? Pakai ini padang, pakai ini ya. Ini loh Bu, ini. Nah pada suatu saat saya itu ada tamu. Tamu ini ingin anaknya ini sembuh dari sakit tropik. Panjenengan semerap tropik niku napa? Loro pikiran. Nah kemudian cerita curhat orang tua ini. Biasa, kalau curhat itu, pamana ibu-ibu, itu selalu membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Lurus nggih. Ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau curhat itu selalu membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. Itu curhat. Nah kemudian setelah panjang,
Orang tua ini curhat, saya bilang, sudah, besok bawa anaknya ke pondok. Saya ingin tahu yang sebenarnya anak ini bagaimana. Dia cerita, anaknya saya seperti ini nih, ya sudah. Akhirnya besoknya datang ke pondok anak ini. Bapak tanya, kemudian berapa minggu, berapa bulan anak bisa sembuh dan biayanya berapa? Silakan anaknya dibawa pulang kembali. Nah, setelah saya lihat ternyata apa? Anak ini dari kecil ya, itu harus manut ke orang tua. Mulai dari kecil kamu harus sekolah di sini. SMP kamu harus sekolah di sini. SMA kamu harus sekolah sini. Kuliah, bahkan kuliah pun anak ini ketika saya tanya itu juga atas kemauan orang tua. Berarti anak ini seperti robot. Seperti robot harus manut ke orang tua. Makanya orang tua tidak bisa seperti itu. Ketika kecil nggak apa-apa, sanawiyah nggak apa-apa, alia beri kebebasan dia ngambil jurusan apa. Kuliah pun juga sama seperti itu. Dan saya lihat anak ini ternyata apa? Ini ternyata karena orang tuanya, ya, anak ini dijadikan robot. Makanya akhirnya anak ini bisa stres. Dan anak ini butuh teman, butuh komunikasi. Bahkan saya tanya, pernah pacaran? Pernah saya pacaran. Ini. Nah, makanya dari kecil, ketika anak ini besar nanti bisa memanusiakan manusia, yang paling utama pendidikan adalah di akhlakul karimah. Kalau anak ini sudah pintar, anak ini sudah akhlaknya bagus, yakin anak ini akan menjadi pintar. Begitu juga ketika kita dalam pergaulan. Dalam pergaulan ini juga kita punya teman macam-macam, seperti Mas Teja, Yai Musrifin, ada yang peminum narkoba macam-macam. Nah, kemudian bagaimana cara pendekatan kepada anak-anak muda yang suka minum ini, anak-anak muda yang suka narkoba ini? Saya itu pernah ketika ada di kalangan, saya itu ketika jalan di kampung, ada anak-anak muda itu minum, sekitar anak 5 minum. Dan kemudian saya datang, saya bilang, aku jaluk sak sloki yo, aku melok bareng. Saya ikut, saya kasih minta 1 sloki. Sama anak-anak ini gak dikasih saya, malah botol-botolnya ditaruh di dalam rumah. Ini, botol-botol ditaruh di dalam rumah. Tidak apa-apa, silakan, ayo minum terus. Saya bilang gitu, tidak apa-apa, habiskan gitu. Tidak, sudah nanti aja. Nah, karena nggak mau meneruskan lagi, ketika saya pamit pulang, itu saya kasih uang ini kayak tambah tuku tambur. Akhlakul karimahnya. Wong Jawa niku ngarani unggah-ungguh. Nggih, unggah-ungguh. Karena sekarang ini kita lagi krisis ini. Semua problem yang ada di masyarakat sekarang ini adalah berawal dari akhlakul karimah. Dari akhlakul karimah. Karena apa? Kalau anak ini sudah berakhlak, nggih, wong akhlak macam-macam, unggah-ungguhe, jujure, ya seperti Mas Sajade harus jujur, harus berani. Itu semuanya ada di ilmu di akhlakul karimah. Kalau sekarang ada kelompok-kelompok, lek ono arek-arek ngombe, lek ono anu kan diserbu ya, bawa pentung macam-macam ya. Lah ini tidak menyelesaikan masalah, akan menambah masalah, ngoten. Karena apa? Ya kita ambillah sisi kemanusiaan. Kita ambillah hatinya, jangan sampai kemudian ketika ada anak-anak minum seperti itu malah bilang, ini haram, ini nggak boleh. Loh, anak-anak yang minum itu tahu bahwa ini adalah haram, ini nggak boleh sama agama, tahu sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian kita cara mendekati, cara pendekatan kita kepada anak-anak. Dan kemudian saya juga cerita lagi, saya itu dulu sebelum pandemi jauh itu ya, saya punya jamaah itu LC. Bapak-bapak tahu nggak mas-mas LC itu apa? Loh, masih guyu ya, berarti paham, pernah. LC itu apa? LC itu pemandu lagu. Loh, pemandu lagu. Saya itu dulu punya jamaah LC. Jadi setiap Jumat itu minta dikiran. Ya, jadi anak-anak SPG, anak-anak pemandu lagu itu setiap Jumat setelah sholat Jumat itu minta dikir. Bahkan ketika dikir anak-anak ini menangis. Ketika baca istighfar, baca la ilaha illallah, anak-anak ini menangis. Kemudian setelah dikir itu sering juga komunikasi. Ya, sebenarnya dia nggak mau bekerja di dunia ini. Sebenarnya nggak mau, tiap hari dia harus minum, tiap hari dia harus menemani laki-laki dalam dunia malam. Ya,
Karena ini adalah kondisi dan keadaan. Akhirnya apa? Ketika dia 1 minggu sekali kita ajak zikir la ilaha illallah, istighfar, nah itu minimal apa? Dalam 1 minggu sekali dia sudah menyebut asma Allah. Dan mungkin kita punya kelebihan rezeki, kita bisa berbagi dan bisa menyenangkan anak-anak yatim ini. Monggo langsung saja berbagi dari sana. Kalau mau nyantuni anak yatim biar kita dapat keberkahan, yang pertama cium tangannya anak yatim, karena di tangan anak yatim itu ada keberkahan. Rasulullah itu ketika bertemu anak yatim selalu mencium tangannya, ya. Pikirkan orang lain, ini yang luar biasa, ya. Ini yang luar biasa. Karena apa? Kepedulian ini dimiliki orang-orang yang secara ekonomi terbatas.